sangat percaya waktunya Tuhan. Ya. Yang berikutnya, Abraham Lincoln senantiasa mencari pertolongan dan kedamaian lewat doa. Penting sekali nih bagi kita untuk punya doa dengan Tuhan sebagai komunikasi. Ya. Lalu Lincoln ini percaya bahwa apapun hasil yang Lincoln serahkan dalam Tuhan, itu ya pasti yang terbaik. Dan berikutnya adalah Abraham Lincoln selalu tekun membaca firman Tuhan. Lincoln tidak pernah melewatkan membaca Alkitab. Jadi Lincoln ini orang yang sederhana, orang yang miskin, tetapi dia punya visi, dia punya misi besar. Dan dia selalu percaya dengan Tuhan, kuasa Tuhan. Ya. Dan dia selalu, Lincoln ini, pikirannya ini dipengaruhi oleh Alkitab, isi Alkitab, firman Tuhan. Ya. Lalu, bentar, unmute Mas. Nah, Abraham Lincoln ini nggak pernah menyerah. Dia dari masa kecil udah ditinggal keluarganya, banyak kehilangan sanak saudaranya. Ya, dia bekerja sebagai pelayan tukang kayu, tapi dia hidup tidak pernah menyerah. Justru badai hidup yang menerpa dia ini merupakan titik balik yang menjadi dia untuk semangat. Dia nggak mau putus asa jadi orang. Ketika dia mulai merambah ke dunia politik, Lincoln dimusuhi dan dihujat banyak orang, banyak musuhnya. Kita tahu bahwa di dunia politik seperti itu. Tetapi Lincoln punya hati yang luar biasa. Ketika dia diizinkan Tuhan untuk menjadi orang nomor 1, musuh-musuhnya diajak bekerja sama. Nah, ini bukan sembarang orang punya prinsip hidup yang seperti ini hati. Ya, banyak orang kecewa, banyak orang yang mudah sakit hati. Tetapi Lincoln ini orang yang nggak pernah berhenti untuk menyerah. Ya, jadi meskipun dia ditolak, ya, tetapi dia karena kegigihannya nggak pernah menyerah. Dia akhirnya jadi presiden yang ke-16 di Amerika. Bukan perjalanan yang mudah. Tetapi inilah Lincoln, dia punya kelebihan, yaitu yang paling penting. Dia punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Ya, jadi yang terakhir ada Abraham Lincoln memiliki keinginan untuk belajar. Dia nggak sombong. Ya, selalu ada kemauan untuk belajar terus. Apa yang menjadi kekurangannya dia? Dia selalu belajar. Ya, yang berikutnya itu adalah kekurangan dari Abraham Lincoln. Ya, Abraham Lincoln ini memiliki kekurangan dalam hal berbicara. Dia kurang pandai berbicara. Ya, tetapi lewat pengalaman hidup dan tantangan, segala sesuatu bisa berubah. Dari dia seorang yang melankolis, tetapi dia bisa menjadi pemimpin. Nah, kadang-kadang situasi ini bisa merubah. Tetapi yang terpenting bagaimana berubahnya ini lebih baik atau enggak. Ya, Abraham Lincoln waktu dulu suka sekali depresi karena dia ini ditinggalkan banyak keluarganya. Dia suka depresi. Ya, tetapi oleh karena dia percaya terus, ya, dia dengan Tuhan ini punya komunikasi yang baik. Akhirnya semua ini terbayar sampai Lincoln menjadi orang nomor 1 di Amerika. Nah, itu singkat dari Lincoln. Yang kebetulan ini besok saya ada komsel di Yefta Ministry, mau saya sharingkan ini besok untuk lengkapnya. Ya, jadi yang berikutnya adalah ini yang dipelajari dari tokoh Lincoln. Ya. Tadi saya sedikit sudah sampaikan di awal ya, bahwa Lincoln berasal dari keluarga miskin. Tetapi dia bisa menjadi pemimpin yang hebat dengan sifat yang rendah hati, ini yang paling penting dan sederhana. Dan pemimpin yang mau mendengarkan kritikan dan pendapat orang lain.
bahkan bisa mempersatukan. Nah, ini unity. Ini saya tertarik sekali dengan Abraham Lincoln. Kenapa? Dia punya misi yaitu unity. Ketika budak-budak itu dia pengen membebaskan budak-budak. Nah, ini resikonya besar. Nah, hari-hari ini kita perlu sebagai anak-anak Tuhan harus punya sikap yang sebagai unity, mempersatukan. Nah, berikutnya adalah Abraham Lincoln mempunyai pesaing politik, tetapi dia menjadikan pesaing atau musuhnya untuk menjadi satu tim. Cara terbaik menghadapi musuh adalah menjadikannya sebagai teman. Ya. Lalu Lincoln mengajarkan sikap untuk tidak memandang apapun dan bersedia merangkul lawan dan kawan untuk mewujudkan misi. Berikutnya adalah Lincoln mengajarkan yang penting bukan persoalan lama berkuasa, tetapi apa yang dikerjakan selama dia berkuasa atau kita berkuasa. Ini yang paling penting. Lalu Lincoln mengajarkan bahwa hasil tidak akan mengkhianati kerja keras. Perjuangan Lincoln bukan perjuangan yang biasa-biasa. Ya, sampai dia menjadi presiden. Ya, tetapi hasil ketika mau Tuhan menjadikan pemimpin dan terus dekat dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan, inilah hasil nggak akan pernah sia-sia. Hasilnya luar biasa. Ya, ini sedikit presentasi kami tentang Lincoln. Lalu saya akan membawakan tentang Yefta. Ya. Wajahnya ke atas sedikit, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Ya, Pak. Bentar, Pak. Nggak bapaknya, Pak Yonasnya. Oh, sorry, Pak. Lah, oke. Sorry, saya pikir masih pakai kamera itu. Nah, berikutnya adalah saya akan mempresentasikan tentang Yefta, ini tokoh Alkitab. Ya, sedikit gambaran kenapa saya memilih Yefta. Ya. Jadi awal tahun ya akhir tahun lalu saya dikasih Yefta ini oleh Pastor Dotoni yang sekarang ada di Yefta Ministry mengisi acara di tempat saya, Yefta Ministry setiap hari Rabu ya. Saya dikasih nama Yefta, waktu itu saya tidak tahu. Ya, tetapi saya pulang, saya buka Alkitab, saya pelajari tentang Yefta. Menarik sekali. Kenapa? Ternyata Yefta ini seorang preman ya, boleh dikatakan begitu. Ya, dia anak dari Gilead dan anak dari perempuan sundal. Sundal dalam arti pelacur. Ya. Kehidupan dari Gilead keluarganya juga berantakan. Nah, yang menariknya adalah bagaimana seorang yang punya latar belakang keluarga yang enggak baik, apalagi seorang pelacur, dan Yefta ini seorang yang dia boleh dikatakan seorang preman, tapi dipakai Tuhan. Nah ini loh, yang saya tangkap di sini adalah Tuhan tidak pernah melihat, kembali lagi seperti Lincoln, latar belakang. Tuhan bisa pakai siapa saja. Apa enggak kekurangan banyak orang sih yang lebih baik dari Yefta? Kenapa Tuhan pilih Yefta? Dan Yefta sampai diizinkan Tuhan untuk menjadi hakim orang Israel sebelum zamannya Saul. Ya. Yefta dibuang sama keluarganya. Dia dianggap sebagai anak yang haram. Enggak diakui sama saudaranya. Tetapi satu hal, karena ada masalah waktu itu dengan Bani Amon, ya, Bani Amon, jadi Yefta ini dibujuk sama tua-tua untuk memimpin perang. Dan disitulah Yefta memenangi peperangan tersebut. Nah, yang berikutnya itu sekilas tentang Yefta. Ya. Jadi apa yang menjadi kekurangan Yefta? Yefta membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Nah, salah enggak kita membawa perkara kita kepada Tuhan? Enggak salah. Tetapi harus ada yang diprioritaskan dulu. Kita harus mencari hadirat Tuhan. Nah, Yefta ini langsung membawa perkaranya kepada Tuhan. Yang kedua, Yefta terbiasa hidup di lingkungan yang perlu bayar dengan harga
yang berdarah, banyak terjadi pembunuhan. Ya maklum seorang preman. Dan Yefta ini salah pergaulan. Dia kumpul sama perampok-perampok. Ya. Yang tiga adalah Yefta mulai sombong. Merasa kemenangan Bani Amon semua karena dia sendiri. Nah di situ terjadi perang saudara. Ya, berikutnya Yefta meninggalkan Gilead, artinya lari dari masalah. Harusnya seorang Yefta nggak boleh lari dari masalah. Banyak orang hidup lari dari masalah. Nah, Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang lari dari masalah. Ya, berikutnya adalah Yefta bergabung dengan golongan perampok, pemarah. Ya, lingkungan ini pengaruhnya sangat besar. Tetapi Yefta malah justru bergabung dengan mereka. Ya, itu menjadi kekurangannya Yefta. Lalu apa kelebihannya? Ya, dia walaupun anak perempuan yang sundal, keluarga Gilead yang amburadul, tetapi Yefta ini pahlawan yang gagah perkasa dikatakan di kitab Hakim. Seorang yang gagah perkasa, artinya apa? Apapun yang Yefta lakukan pasti berhasil. Ini istimewanya Yefta. Kalau dia perang sebagai tentara, dia pasti jadi jenderal. Ya. Kalau dia bekerja dari bisnis, dia pasti jadi CEO. Udah pasti berhasil dia. Ya, ini hebat. Ya. Apapun yang dia lakukan, Yefta lakukan, pasti ini berhasil. Nah ini itu yang saya inginkan. Ya. Saya bukan mimpi-mimpi yang terlalu buruk, panjang, terlalu gede, enggak. Tapi di sini saya belajar dari orang yang punya background seperti itu di keluarganya. Ya, tetapi dia bisa berhasil. Ya. Berikutnya Yefta seorang preman latar belakang dari keluarga yang tidak baik. Tetapi bisa menjadi hakim dan pemimpin Israel. Ya, Yefta enggak dendam meskipun diusir karena materi. Dan Yefta sekian lama untuk menjadi orang yang terbuang. Tetapi dia dicari lagi sama tua-tua untuk memimpin perang. Ya, Yefta selalu fokus pada tugasnya, bukan pada masa lalu. Ya, ini luar biasa. Ini seorang pemimpin yang orientasinya ke depan. Menjadi pemenang, dia fokus pada tugasnya. Dia fokus apa yang dia lakukan, visi misinya. Dan dia nggak mau lagi menoleh masa lalunya. Dia nggak mau ingat dia siapa dulu. Dia dari keluarga siapa. Apa itu dia nggak mau ingat. Ya. Dan Yefta selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Wow, ini luar biasa ya. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus itulah. Itu yang menjadi kekuatan Yefta. Nah ketika ketemu para tua-tua, Yefta dialog lalu dalam kasih dan dia tidak mengungkit kesalahan masa lalu. Nah artinya apa? Istilah bahasa Indonesianya, bahasa daerah legowo. Dia nggak mau ngungkit-ngungkit lagi ketika ketemu. Banyak orang ketika ketemu seseorang pernah masalah, pasti banyak diungkit-ungkit. Tetapi Yefta nggak mau mengungkit-ungkit masalah. Lalu apa yang dipelajari dari tokoh Yefta? Tuhan bisa pakai siapapun. Apapun latar belakang kita. Yefta dari anak perempuan sundal dan dia seorang preman. Yefta dipakai Tuhan. Hidup tidak boleh lari dari masalah. Jadi Tuhan pasti akan memberkati kita, akan kasih jalan keluar ketika kita mau menghadapi masalah dengan Tuhan. Ya, terus tetap rendah hati, nggak boleh sombong, dan fokus, nggak boleh lihat masa lalu. Boleh melihat masa lalu hanya untuk bersyukur. Ya, di dalam kehidupan kita harus berubah dan berbuah di dalam Kristus. Nah sebagai akhir, sebagai closingnya, itulah kenapa saya mendirikan Yefta Ministry sejak awal tahun. Ini karena saya dapat nama dari Pak Dautoni,
dan saya dinubuatkan oleh 7 hamba Tuhan. Yang terakhir yang menubuatkan saya untuk pelayanan yaitu Pendeta Samson Dabas dari Nigeria. Ini ministry sebagai wadah, bukan saya interdenominasi, tidak membawa denominasi dari gereja manapun, ya. Tetapi waktu itu saya ketemu sama Pak Daud. Pak Daud, saya yang belum punya karunia apapun. Udah Jonas, kamu buka aja, nggak usah mikirin karunia-karunia. Oke Pak. Lalu saya berdirikan Yifta. Tetapi puji Tuhan, saya mulai Yifta berdiri itu tanggal 15 Februari setelah Valentine. Saya pertama kali itu, lalu mujizat Tuhan itu luar biasa, saudara. Tuhan tiba-tiba tambahkan karunia-karunia yang ke saya untuk saya melepaskan kuasa-kuasa gelap. Ya, saya diizinkan Tuhan dikasih karunia kesembuhan yang saya nggak pernah ngerti sampai hari ini. Tapi puji Tuhan lewat Yifta yang saya dirikan, saya tujuannya adalah untuk menjadi wadah semua orang untuk menjangkau jiwa-jiwa dari beberapa negara. Puji Tuhan sudah ada 8 negara yang bergabung di Yifta. Dan di situ saya bukan background yang baik, saya background preman. Ya, saya 15 tahun di narkoba pengedar. Ya. Lalu saya pernah di penjara. Kok sama dengan Yifta? Backgroundnya Yifta. Tapi puji Tuhan, hari ini banyak jiwa-jiwa dipulihkan di Yifta Ministry saya. Ya, sekian singkat sharing saya dan kesaksian saya. Dan ini penjelasan dari tokoh-tokoh Yifta dan Abraham Lincoln. Terima kasih Pak Jonas. Tepuk tangan untuk Pak Jonas. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu perhatikan yang disampaikan Pak Jonas sangat memberkati ya. Bagus sekali. Memang kalau lihat dari uraian di depan ini Bapak Ibu ya, tokoh Abraham Lincoln menurut Bapak Ibu, teori yang kita pelajari kemarin, dia genetik teori atau traits teori. Menurut Pak Jonas, Abraham Traits Lincoln teori, Pak. Apa? Traits bukan genetik, Pak. Oh, dia karena dia teori ya. Oke. Kemudian kalau Yifta sama, Pak. Traits teori. Ya, karena dari bukan keluarga yang seorang pemimpin, Pak. Yifta itu. Ya. Mungkin yang perlu diperbaiki ini Pak. Tadi coba lihat kelemahan Pak, tolong. Kelemahan tadi. Ya. Kelemahan dari. Ya. Yifta membawa seluruh perkaranya pada Tuhan ini jangan dijadikan kekurangan. Jadikan kelebihan aja. Oh iya Pak. Ya, karena ini sesuatu yang bagus, bukan sesuatu kekurangan. Ya. Ya Pak. Tapi secara keseluruhan luar biasa, saya juga sangat diberkati. Bapak Ibu yang lain juga diberkati? Ya Pak. Diberkati ya. Amin Pak. Diberkati. Oke, puji Tuhan. Ini gunanya kuliah supaya kita semua bukan hanya mendapat pengetahuan, tapi berkat-berkat dari teman-teman yang luar biasa ya. Ya, oke. Kemudian berikutnya, tolong ini ditutup dulu, ya, Pak Jonas. Iya Pak. Ya, yang kedua Bu Esther ya. Yang kedua Bu Esther.